Hai Sobat RRI, ketemu lagi bersama saya Diah Karang dalam podcast RRI Nunukan. Kali ini sangat spesial, di Aula RRI Nunukan telah hadir dua narasumber. Kita akan ngobrolin seputaran tentang pendidikan agama di era digital. Nah, seperti apa sih pendidikan agama dalam era yang saat ini tentunya banyak sekali teknologi ataupun juga digital yang berkembang, terutama di berbagai kalangan pada masyarakat Kabupaten Nunukan. Dan kita akan langsung saja perkenalan dengan narasumber kami. Di samping kanan saya nih telah hadir dari Kemenak Kabupaten Nunukan bersama dengan Bapak Lalu Muhammad Puadi SPD. Selamat pagi Pak Lalu. Selamat pagi juga. Boleh dong disapa untuk Sobat Selamat RRI. pagi juga ya pemirsa ya. Pemirsa Mbak ya. Sobat RRI nih. Sobat RRI ya. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Baik, dan tentu juga Sobat RRI sudah hadir, ada bersama dengan Pak Bahrul Ulum SPDI MPD selaku Ketua STIT Ibnu Khaldun Nunukan. Selamat pagi Pak Bahrul. Pagi, selamat pagi semua sahabat Sobat RRI. Nah, kita ngomongin seputaran tentang pendidikan agama dalam era digital karena ini memang termasuk salah satu cita Presiden. Dan kalau untuk Sobat RRI yang penasaran, jangan lupa subscribe RRI Nunukan tepatnya di YouTube, dan juga kunjungi website kami rri.co.id dan juga gunakan aplikasi RRI Digital. Nah, kalau untuk ngomongin tentang pendidikan agama nih, kita mulai aja dulu dari Pak Lalu nih. Kalau ngomongin tentang yang namanya pendidikan agama Pak Lalu, tentu kita mengetahui ada beberapa jenis edukasi yang diaplikasikan ataupun juga yang diberikan untuk masyarakat. Namun kalau dari Kemenak sendiri seperti apa nih Pak Lalu? Baik, sahabat Kementerian Agama itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi pendidikan dan fungsi keagamaan. Tetapi antara fungsi agama dan fungsi keagamaan itu dia bersinergi dalam membangun karakter bangsa dan masyarakat. Khusus untuk pendidikan, di Kementerian Agama itu ada dua jalur. Pertama ada jalur formal dan ada jalur non formal. Jalur formalnya adalah adanya madrasah-madrasah di semua jenjang, baik tingkat RA, MI, MTS, dan MA. Kemudian ada juga di sekolah-sekolah umum, ada muatan-muatan pendidikan agama. Bukan hanya pendidikan agama Islam saja, tapi muatan-muatan agama yang lain juga ada dalam kurikulum satuan pendidikan di sekolah-sekolah umum. Dan untuk pendidikan non formalnya, ada yang pondok pesantren, ada TPQ, ada TPA, begitu. Bahkan kita ada lembaga-lembaga masyarakat seperti ya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya juga menjadi bagian dari perangkat Kementerian Agama dalam bagaimana melakukan edukasi pendidikan agama di masyarakat. Begitu Mbak. Oke, nah kalau tadi dijelaskan sudah dari Kemenak, lantas seperti apa nih dari sisi STIT sendiri, di mana kita mengetahui kalau ada kalangan masyarakat tentu untuk di wilayah ataupun juga untuk adik-adik kita yang masih menempuh pendidikan, terutama pendidikan tinggi seperti itu ya, seperti mahasiswa dan juga mahasiswi. Nah, kita juga akan tanya nih kalau dari Pak Bahrul sendiri, kira-kira kurikulum apa nih yang diberikan, terutama untuk pendidikan agama yang digunakan oleh STIT Ibnu Khaldun Nunukan untuk mahasiswa dan juga mahasiswinya nih, Pak Bahrul, disilakan. Berkaitan dengan kurikulum yang ada di perguruan tinggi tentunya tidak lepas dari tiga hal. Ya, yang pertama adalah tentang keimanan, keyakinan. Yang kedua tentang hukum ya atau syariah yang di sana di dalamnya meliputi tentang fikih, ya fikih, hukum syariah dan lain sebagainya. Dan begitu juga yang ketiga tentang akidah akhlak, tentang pembentukan karakter. Ya, tentang pembentukan karakter. Jadi ini merupakan tiga hal yang diliput dalam kurikulum dalam yang digunakan dalam jenjang perguruan tinggi. Oke, dan itu juga masih berjalan ya sampai saat ini ya? Masih berjalan sampai sekarang ini. Oke, nah kalau tadi sudah ada dari Kemenak, formal dan juga non formal, tadi juga sudah disampaikan oleh STIT. Kalau dari Kemenak sendiri nih Pak Lalu, bagaimana nih kalau misalkan untuk memastikan apakah masyarakat Nunukan ini memang sudah tersampaikan begitu, terutama untuk pendidikan agamanya yang diberikan oleh Kemenak sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Ya, supaya edukasi agama itu sesuai dengan masyarakat,
tentu ada sebuah kurikulum yang disusun, ya. Tentu kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, ya. Kemudian di situ dalam kurikulum tentu ada muatan-muatan pendidikan karakter. Kemudian selain kita menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, tentu ada penguatan-penguatan kompetensi guru agamanya yang kita lakukan, misalnya PPG gitu ya. Baru-baru ini juga tahun ini kita sudah melakukan PPG sebanyak 60 orang guru. Ya, memang itu sistemnya adalah itu Kementerian Agama melakukan asesmen terkait dengan guru-guru yang akan PPG. Kemudian kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan dinas pendidikan untuk membiayai dana PPG untuk guru-guru agama di sekolah umum tadi. Nah, itulah salah satu upaya untuk memastikan guru-guru kita yang melakukan edukasi agama di masyarakat punya kompetensi yang bagus dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, begitu. Oke, nah tapi ini juga menyangkut guru-guru semua agama yang ada di Kabupaten Nunukan artinya ya Pak Lalu? Betul. Baik guru pendidikan agama Islamnya maupun pendidikan agama Kristen dan sebagainya. Seperti itu. Oke, baik. Nah kalau tadi dari Kemenak, lantas seperti apa nih dari Stit Nunukan juga agar kurikulumnya ini juga tersampaikan begitu ke mahasiswi dan juga mahasiswanya nih, Pak Bahrul? Ya, tentunya tadi kembali kepada 3 hal pokok ya yang harus kemudian tersampaikan dengan baik dalam kurikulum yang ada sekarang ini. Yang pertama tentang konsep keimanan, ya, tentang konsep akidah tentunya, dan selanjutnya konsep hukum dan syariah, dan yang lainnya adalah pendidikan karakter, ya, tentang akhlak. Tentu kita sudah berupaya bagaimana sekiranya setiap apa yang tersampaikan tidak cenderung hanya sifatnya penyampaiannya secara teoritis, tapi sekiranya kita berupaya agar teori-teori yang dipelajari itu dikolaborasikan dengan metode-metode aktualisasi, metode-metode yang sekiranya bahwa keluaran, ya, atau produk mahasiswa atau alumni yang nantinya akan selesai di kampus Stit Ibnu Khaldun Nunukan, ya, di tempat kami bekerja, tentunya akan menjadi alumni-alumni yang bisa bisa betul-betul memahamkan, menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik tentunya. Oke, tadi saya tertarik juga dari tiga hal yang diterapkan ke mahasiswa. Tadi ada keimanan, kemudian juga tadi disampaikan tentang hukum syariat dan juga pembentukan akhlak karakter. Pembentukan akhlak atau karakter. Ini kan juga kalau kita bimbing dari sedini mungkin pastinya juga akan baik untuk diaplikasikan ke masyarakat seperti itu kan ya Pak ya. Itu apakah memang kebiasaannya juga diatur seperti itu, baik dari keimanannya, syariatnya, dan juga dari akhlaknya sendiri? Apakah memang saat pembelajarannya ini selain materinya dari kebiasaan juga saat menghadiri pelajaran atau seperti apa nih Pak Bahrul? Ya, jadi tentu ketika kita dalam konteks keguruan, ya, tentu harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama sebenarnya itu tugas-tugas pokok seorang guru sebenarnya telah diatur, dan ini kita betul-betul pahamkan dan mudah-mudahan mengakar dalam, bukan hanya dalam pikiran tapi juga dalam hati seluruh mahasiswa kita yang insya Allah nanti akan menjadi alumni yang sekiranya nanti outputnya itu akan menjadi guru pendidikan agama Islam. Bahwa yang dimaksudkan adalah di dalam Undang-Undang Nomor 2005 Nomor 14, di sana tercantum 7 tugas pokok seorang guru. Ya, yang pertama adalah mengajar, mendidik, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi. Jadi ada 7 unsur yang sekiranya kami sangat begitu mencoba bahwa sekiranya apa yang kami aktualisasikan bukan hanya pada ranah konteks pengajaran, ya, tapi harus sampai kepada ranah konteks keterdidikan, ya, karena beda sekiranya ketika kita memahami sebuah proses belajar mengajar itu ketika seorang guru hanya mampu mengajar tapi lupa apakah sudah berhasil mengukur dirinya pada jenjang keterdidikan. Jadi ini beberapa hal yang perlu kita tanamkan, bahwa sekiranya karena memang di Stit itu adalah bagaimana membentuk karakter guru, ya, guru pendidikan agama Islam nantinya yang sekiranya tugasnya bukan hanya mampu mengajar,
ya, tapi juga harus mampu mendidik, dengan tentunya harus memperhatikan beberapa aspek tadi, mampu mengarahkan, mampu membimbing, mampu melatih, mampu menilai, dan mampu memberikan evaluasi. Oke, banyak hal ya tentunya yang diperhatikan begitu ya, agar nantinya kurikulum ini juga tersampaikan seperti itu. Baik, kita kembali ke Kemenak sendiri dengan Pak Lalu. Kalau tadi sudah disampaikan bagaimana Kemenak memastikan bahwa pendidikan agama ini yang diberikan terutama sesuai begitu dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kalau untuk contoh pendidikan agama yang diberikan nih Pak Lalu oleh Kemenak tentunya untuk masyarakat itu seperti apa nih Pak Lalu? Contohnya itu tentunya adalah ada di pendidikan formal tadi, kita kembali sama di pendidikan non formalnya. Misalnya tadi saya singgung tentang madrasah ya. Kalau di tingkat TK, kalau secara umum itu kalau di Kementerian Agama namanya Rodotul Atfal atau sekolah minggu ya. Kemudian ada madrasah ibtidaiyah, itu setara dengan sekolah dasar. Kemudian madrasah sanawiyah itu setara dengan SMP. Kemudian madrasah aliyah setara dengan SMA. Itu yang formalnya. Kemudian yang non formalnya tadi adalah tentu adalah melalui jalur-jalur pondok pesantren tadi. Bahkan juga melalui organisasi masyarakat yang sudah dibentuk oleh masyarakat, baik itu organisasi keagamaan yang sudah ada majelis taklimnya, kemudian ada juga terkait dengan yang sekarang di kelompok belajar itu. Ada kelompok belajar yang dibikin masyarakat, itu juga kita sisipkan penyuluh agama untuk berkolaborasi dengan masyarakat terkait dengan edukasi tadi. Ya. Lalu Pak, dari masing-masing tadi yang sudah disampaikan contoh pendidikan agama tersebut, apakah itu juga termasuk dalam metode pendidikannya untuk menyesuaikan? Kalau tadi tingkat SD berbeda metode pendidikan agamanya, kemudian juga tingkat SMP juga, lantas seperti apa nih Pak? Kalau kurikulumnya sama, tapi muatan di kurikulum itu yang berbeda ya. Mungkin di tingkat RA tentu akan berbeda kedalaman materinya dan tuntutannya. Kalau di RA itu kan kita pembiasaan yang pembelajarannya hanya untuk bermain, tapi bermain yang sifatnya edukasi begitu. Kalau SD atau madrasah ibtidaiyah itu sudah mulai kepada materi-materi akademik yang tentu juga tidak kalah pentingnya terkait dengan pendidikan karakternya. Ya. Kalau di pendidikan SD itu kita sudah mengutamakan pendidikan karakter itu lebih penting ketimbang dari pendidikan akademiknya, karena kita melihat keluhan masyarakat. Itu keluhan bangsa kita yang sekarang banyak orang pintar tapi karakternya yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Wah. Ya, sehingga kita perlu menggarap ini lewat dunia pendidikan. Maka dunia pendidikan sudah diubah polanya, yang dulu ya ada pendidikan yang lebih mengutamakan kepada prestasi akademiknya, tapi sekarang lebih mengarah bagaimana pendidikan karakter itu lebih utama daripada pendidikan akademik tadi. Oke, tapi kalau ngomongin tentang pendidikan karakter yang menyangkut sedikit ke pendidikan karakter yang oke untuk dilihat secara agama, kalau dari Pak Lalu sendiri melihatnya seperti apa itu karakter yang baik begitu, apalagi untuk adik-adik kita, Gen Z dan juga pokoknya semuanya netizen sobat RRI pokoknya nih Pak Lalu. Tentu karakter yang kita maksud adalah karakter yang sesuai dengan agama yang dianut masing-masing peserta didik kita atau masyarakat. Di samping itu juga yang sesuai dengan kultur budaya masyarakat di sekitar kita. Gitu. Di dalam kurikulum itu sudah diplot di situ di tingkat MI, MTS, MA seperti apa materinya. Nah, tapi yang jelas di situ ada muatan-muatan edukasi pendidikan agama yang terkait dengan tugas pokok dia sebagai pribadi dan tugas pokok dia sebagai anggota masyarakat. Iya. Kalau begitu dalam agama, konteks agama dikarenakan ada fardu ainnya, ada fardu kifayah. Fardu ain itu terkait dengan kewajiban dia secara individu, sedangkan fardu kifayah kewajiban dia sebagai kelompok masyarakat. Itu yang sangat perlu kita tanamkan. Bahkan sekarang ada juga sedang digembar-gemborkan tentang moderasi beragama. Iya, moderasi beragama ini menjadi sebuah program nasional bagaimana membina masyarakat lewat jalur namanya moderasi beragama. Di situ ada toleransi, kemudian kita ada adaptif terhadap budaya-budaya lokal, gitu, anti kekerasan dan sebagainya. Itu menjadi muatan kurikulum juga di pendidikan formal kita.
Baik. Nah, kalau tadi sudah disampaikan tentang pendidikan formalnya, terutama untuk pendidikan karakter ya, Iya. untuk di masyarakat sendiri. Lantas kalau dari Pak Bahrul nih, di kalangan mahasiswa-mahasiswi nih, apakah juga diterapkan pendidikan karakter seperti itu, Pak Bahrul? Ya, ya, jadi kurikulum ini kan terus mengalami perubahan. Mulai dari kurikulum CBSA pada saat itu, di mana bahwa sekiranya siswa itu harus lebih aktif daripada gurunya dan lain sebagainya. Ya, dikenal dengan cara belajar siswa aktif, bahwa memang menuntut siswa untuk lebih aktif. Setelah itu sampai kepada kurikulum KBK, kompetensi berbasis kompetensi, dan kemudian KTSP. Ya, basis kompetensi itu yang tadi yang dimaksudkan di dalamnya bagaimana membangun karakter, ya, atau membangun apa yang disenangi, ya. Itulah sebenarnya KTSP itu adalah bagaimana mau sama saja dengan perwujudan dari nilai-nilai yang diajarkan dalam kompetensi KBK tadi, kurikulum berbasis kompetensi. Dan sekiranya di kampus TIT Ibnu Khaldun Nunukan kita mencoba untuk bagaimana mengkolaborasikan, ya, bagaimana sekiranya bahwa proses pendidikan yang kita terapkan adalah proses yang dimana mengarahkan kepada mahasiswa kami itu agar bisa berkontribusi aktif sebagai mahasiswa dalam konteks proses belajar mengajar, ya, yang dimana bahwa sesuai yang apa saya katakan dari di awal, bahwa untuk menguji kemampuan atau untuk mengembangkan kemampuan dari peserta didik kita atau mahasiswa kita, tentu mereka harus banyak dilibatkan. Ya, perlu banyak dilibatkan, perlu banyak diperkenalkan dengan berbagai konteks-konteks metode-metode pembelajaran yang lainnya. Misalnya seperti model pembelajaran cooperative learning, misalnya berkelompok. Itu pun nanti akan seiring berjalan sesuai dengan kebutuhan atau konteks materi yang diajarkan. Misalnya kita mengadakan belajar di alam misalnya. Ini sering kita laksanakan. Ini kita sering laksanakan karena di dalam kurikulum pendidikan agama Islam memang di sana juga dipelajari tentang cinta lingkungan dan lain sebagainya. Maka istilahnya kita tidak hanya mengajarkan kepada mahasiswa kami itu tentang pemahaman teoritis saja, tapi juga sekiranya harus melibatkan mereka pada aktualisasi langsung, penerapan langsung untuk agar pengetahuan didapatkan itu bukan hanya cenderung teoritis, tapi juga sudah pada ranah aktualisasi langsung. Seperti itu. Jadi saya membayangkan ya kalau teman-teman dari mahasiswa dari STIT Ibnu Khaldun Nunukan ini ketika belajar selang-seling ada di kelas, ada di alam juga, dan pasti itu juga memberikan suatu refreshment untuk masing-masing mahasiswa-mahasiswinya agar materinya juga bisa lebih masuk lagi begitu kan. Saya jadi pengen ikut gabung nih. Tempat favorit mahasiswa itu di Taman Lapas di gunung di atas itu. Oh, di sana, di Sailanuka bukan? Iya. Oh, di puncaknya. Wah, berarti artinya ada juga ke sana untuk belajar, khusus untuk belajar. Iya, untuk kuliah. Oh iya betul, untuk kuliah ya, iya. Betul ya. Wah, luar biasa. Tapi kalau ngomongin tentang materi atau mata kuliah pendidikan agama yang ditawarkan oleh STIT Ibnu Khaldun ini seperti apa nih Pak Bahrul? Iya. Karena kita adalah perguruan tinggi agama Islam yang keprodinya adalah tarbiyah. Kalau berkaitan dengan tarbiyah itu berarti tarbiyah itu pendidikan. Ketika bicara tentang aspek pendidikan itu berbicara pada aspek yang lebih umum. Jadi di kampus TIT Ibnu Khaldun Nunukan itu selain belajar tentang pendidikan agama Islam yang meliputi tadi dari yang termaktub di dalam inti dari kurikulum perguruan tinggi yang ada, mereka belajar tentang hukum Islam, mereka belajar tentang fikih, mereka belajar tentang akidah akhlak. Ya, mereka belajar bahkan yang lainnya yang mungkin dalam istilahnya lebih umum, tapi itu juga diajarkan dalam pendidikan agama Islam. Misalnya pendidikan anti korupsi. Di semester pertama itu sudah diajarkan tentang pendidikan Pancasila. Berlanjut di semester kedua diajarkan tentang wawasan kebangsaan, di semester 3 anti korupsi dan lain sebagainya. Jadi bukan kemudian kita hanya murni mengajarkan mata kuliah yang berbau atau dalam secara teks keagamaan, tapi juga dalam konteks yang lebih besar kita mengajarkan mata kuliah yang lainnya.
misalnya sejarah, kebudayaan Islam, itu semua diajarkan di perguruan tinggi. Baik. Jadi memang lebih memfokuskan pendidikan agama, lainnya juga ada, dan tentu lebih mengenal tentang Islam ya, karena memang khusus di Institut Ibnu Khaldun Nunukan seperti itu, pendidikan agama Islam. Baik, kalau begitu tadi kita sudah bertanya-tanya dengan Pak Bahrul, kita kembali lagi nih ke Pak Lalu, ngomongin tentang pendidikan agama nih masih kira-kira bagaimana nih Pak untuk pengawasan dari Kemenak terkait pendidikan agama ini, apakah ada evaluasi, kemudian juga pengawasan terhadap pendidikan agama yang diberikan untuk masyarakat itu seperti apa nih Pak Lalu? Baik, terima kasih. Kebetulan pengawasan itu adalah tusi saya. Saya di Kementerian Agama adalah memang pengawas pendidikan agama di Kabupaten Nunukan. Jadi kami punya program bahwa kami harus mendatangi di setiap lembaga pendidikan, ya, minimal itu 1 bulan sekali. Kami datangi terkait dengan pertama pembinaan, yang kedua tentu adalah kami melakukan evaluasi terhadap kinerja 1 bulan yang sebelumnya. Apa yang kurang, apa yang lebih, lalu kita melakukan refleksi. Guru kita suruh lakukan refleksi, apa yang masih kurang, yang kira-kira harus diperbaiki ke bulan ke depan. Apakah terkait dengan metode dia, atau pendekatan-pendekatan pembelajarannya, atau mungkin terkait dengan materinya, atau mungkin sebagai seorang pendidik dia kurang humble, atau kurang bagaimana dia tidak bisa membangun hubungan yang erat dengan siswanya, ya, chemistry, ya. Seorang guru itu kan pertama dia punya tanggung jawab membangun chemistry dengan siswanya supaya informasi yang disampaikan, ilmu yang disampaikan itu anak itu ikhlas menerimanya dengan senang hati. Baru kemudian akan bisa tujuan dari pendidikan itu akan bisa diserap oleh siswa itu sendiri, seperti itu. Itulah sistem pengawasan yang jelas, minimal setiap bulan, setiap lembaga kami datangi, kami evaluasi, kemudian kami suruh merefleksikan apa yang baik dan apa yang kurang, lalu kita sama-sama mencoba mencari jalan keluar sekiranya ada permasalahan-permasalahan di lembaga pendidikan itu. Oke, ya. Kalau tadi Pak Lalu menyampaikan bahwa setiap bulan itu ada betul-betul datang ke lembaga pendidikan seperti itu kan untuk melihat seperti apa evaluasi dari pendidikan agama ini sendiri, dan Pak Lalu sendiri melihatnya seperti apa nih kalau biasanya hambatan-hambatan yang ditemui begitu khususnya untuk di lembaga pendidikan, boleh spesifik ke adik-adik kita yang SD mungkin atau yang SMP seperti itu Pak? Sekarang pendidikan kita memang di pendidikan karakter yang sangat bermasalah itu di pendidikan karakter kita. Bagaimana membangun budaya, adab yang baik, ya, santun kepada orang tua, kepada guru. Karena mengingat zaman digitalisasi, ya, sekarang siswa itu terkontaminasi dengan adanya sosial media yang bebas mereka lihat, sehingga itu terpengaruh bagaimana dia itu membangun dirinya, membangun jiwanya. Ketika menonton sesuatu yang tidak pas, tentu akan berpengaruh dalam dirinya. Itu menjadi tantangan besar saat ini. Sehingga perlu seorang guru itu betul-betul punya strategi, metode, pendekatan yang bisa mematahkan pengaruh-pengaruh dari media sosial itu. Ya, contohnya adalah mungkin kita akan menerapkan sekarang pakai digitalisasi belajarnya, ya, dengan kita mengunci konten-konten yang tidak cocok, kita berikan seperti kemarin itu dari Kementerian Pusat di madrasah itu diberikan layar besar berbentuk TV, itu bisa belajar secara digital. Nah, itu kemudian di situ sudah kita saring materi-materi yang harus bisa diakses di media yang sudah diberikan oleh pemerintah, seperti itu. Oke, karena memang kita betul-betul tidak bisa lepas dari yang namanya era modern ini. Informasi sudah sangat gampang sekali diakses, baik itu untuk adik-adik kita yang masih SD sampai bahkan kuliah, apapun sudah bisa didapatkan dari sentuhan ujung jari di beberapa aplikasi atau di gadget kita. Dan tentu ya kita sebagai masyarakat juga, sebagai pelajar, mahasiswa-mahasiswi juga ada baiknya bijak juga nih ya Pak Lalu dan juga Pak Bahrul untuk menggunakan media sosial, karena walaupun yang negatif juga ada, pastinya yang positif
tidak kalah banyaknya Betul. begitu dari yang negatif, terutama untuk edukasi pendidikan agama. Oke, nah tadi sudah disampaikan oleh Pak Lalu ya terkait bagaimana Kemenak itu melakukan evaluasi, dan sekiranya kalau sudah melakukan evaluasi tersebut apakah ada difasilitasi nih juga dengan Kemenak sendiri nih Pak? Tentunya fasilitasi ya. Tadilah bentuknya nanti akan ada forum grup diskusi terkait mengatasi masalah itu. Kemudian kita coba mengaktifkan KKG-nya, kelompok kerja gurunya. Karena kalau kita akan bina semuanya guru madrasah itu, pertama kalau secara kita melakukan diklat atau BIMTEK, pertama anggarannya yang memang kurang, yang kedua tentu tidak semua sekaligus bisa kita akomodir, sehingga kita memakai sistem atau berbasis KKG, kelompok kerja guru. Nanti di tiap KKG itu ada fasilitator, namanya fasilitator gugus, yang kemudian fasilitator gugus itu dibentuk oleh Kemenak, yaitu Pasda, fasilitator daerah. Misalnya itu ada dari unsur pengawas, unsur guru, unsur kepala sekolah yang punya kompetensi, yang kita anggap punya kompetensi lebih dari teman-temannya. Kemudian itu yang kita sebar di tiap KKG untuk membimbing guru-guru di lembaga tersebut. Baik, nah kalau tadi itu dari Pak Lalu, kita beralih kembali ke Pak Bahrul. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk salah satu metode pendidikannya itu ada belajar di alam juga, begitu kan? Kuliah dengan alam, wih asik, study with view gitu kan ya. Nah lantas kalau dari tenaga pengajarnya sendiri nih ataupun juga dosen-dosennya, kira-kira bagaimana nih Pak Bahrul untuk STIT Ibnu Khaldun Nunukan memastikan bahwa dosen dan juga tenaga pendidik yang mengajar pendidikan agama ini memiliki kualifikasi yang sesuai untuk mahasiswa dan juga mahasiswinya. Jadi kalau berkaitan dengan kualifikasi dosen, kita tuh di STIT sebenarnya kalau mau diperhatikan, begitu kita sangat selektif memilih tenaga dosen kita. Misalnya bahwa ada yang mengatakan bahwa di STIT itu apakah kalau ingin mendaftar ngajar dosen menjadi salah satu tenaga dosen di STIT memang harus eksis atau punya prestasi. Karena mungkin melihat bahwa dosen-dosen kami itu hampir semua eksis di masyarakat. Misalnya setahu saya Ustaz Hamzah wakil ketua FKUB, ya. Kemudian ada Ustaz Ekonani, Ustaz Syahri Kotobasnas, ya. Ada Ibu Hasna, dosen bantu kita, Pak Latuo, dosen bantu kita juga yang bukan hanya mampu mendidik tapi juga mampu menyehatkan, karena beliau adalah ketua senam, ya. di Nunukan, ya. Dan kemudian ada Pak Amral, ya, ada Pak Amral. Jadi saya kira kalau berkaitan dengan spesifikasi kualifikasi dosen kita itu, kalau memang mau dirunut ini siapa dan lain sebagainya, saya kira dosen kita itu bukan hanya dikenal sebagai tenaga dosen, tapi juga dikenal sebagai orang yang betul mengabdikan dirinya di Kabupaten Nunukan. Itu dia. Dan kemudian kita senantiasa selalu mendukung dosen kita itu agar terus mengembangkan profesionalisasinya, ya, bahwa bukan hanya ketika dia sedang ditugaskan menjadi seorang dosen tapi kemudian sudah merasa lebih cepat puas. Tapi saya kira memang aturan dari Kemendikti mengharuskan bahwa dosen juga itu sebenarnya ada beban. Bagaimana harus membuat karya ilmiah, penelitian dan sebagainya. Dan ketika dosen tidak mampu memenuhi itu, tentu dosen itu jadinya akan tertinggal dan sebagainya. Jadi memang sudah ada mekanisme, sudah ada sistem yang membuat kita sebagai tenaga dosen itu selain harus profesional, juga harus mengembangkan bukan hanya harus profesional, tapi juga harus mengembangkan pada tatapan profesionalisasinya kita. Harus terus mengupgrade kemampuannya kita, bukan terlalu cepat puas dengan apa yang kita dapatkan, apa yang kita pahami sekarang, tapi sekiranya supaya bisa terus mengembangkan diri. Baik, nah kalau tadi di kampus ini sudah mendukung untuk mengembangkan profesionalisme terutama untuk dosennya sendiri. Lantas kalau untuk mahasiswa dan juga mahasiswinya nih Pak Bahrul, apakah ada kegiatan tambahan nih di luar mata kuliah untuk lebih mengembangkan dari kemampuan ataupun juga dari keahlian atau skill mungkin ya yang dimiliki mahasiswa-mahasiswi terutama untuk lebih mengembangkan
pendidikan agamanya nih Pak Bahrul? Ya, nah, itu tadi di awal kami sampaikan bahwa jangan sampai kita ini hanya cenderung memberikan suatu pendekatan yang sifatnya teoritis, ya, teoritis yang atau pemahaman-pemahaman yang sekiranya kalau orang biasanya itu kalau dalam konteks metode yang sering digunakan adalah cenderung metode ceramah. Metode ceramah biasanya outputnya biasanya cenderung diikutkan dengan istilah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dalam artian apa? Maksud saya apa? Bahwa sekiranya ketika kita mengajar bukan hanya memberikan sebuah pemahaman teoritis, tapi juga agar sekiranya mampu memberikan dalam bentuk demonstrasi, praktek dan lain sebagainya. Misalnya ada mata kuliah tentang tadi misalnya cinta lingkungan apa dan sebagainya, maka kita harus memperlihatkan itu ya untuk melakukan misalnya proses perkuliahan di luar kampus ya, itulah tadi sekolah di alam itu ya. Saya kira ada banyak beberapa hal yang perlu kita tuangkan dalam upaya kita dalam membangun mendidik mahasiswa kita di Institut Ibnu Khaldun Nunukan. Karena kita begitu memahami bahwa jangan sampai di dalam tugas pokok seorang guru itu kita hanya berhasil mengajar, ya berhasil mengajar, tapi lupa mengukur kemampuan diri kita dengan bagaimana tentunya menjadikan mahasiswa selain sebagai subjek juga sebagai objek di mana apakah yang kita sampaikan itu juga mampu mereka terapkan. Nah, itulah yang saya maksudkan adalah proses keterdidikan. Nah, jadi itu beberapa hal yang kita sudah upayakan. Dan saya kira kalau untuk mengukur apakah kurikulum yang diterapkan di kampus di Ibnu Khaldun Nunukan itu apakah sudah mampu mendidik mahasiswa kita. Saya kira mungkin kalau mengenai ukuran itu kan biasanya dinilai dari prestasi mahasiswanya. Ya, alhamdulillah kalau mengenai isu-isu negatif tentang mahasiswa kita di Ibnu Khaldun Nunukan, alhamdulillah belum ada. Ya, dan semoga tidak ada. Ya, dan semoga tidak ada yang muncul yang mungkin selalu berkembang itu mahasiswa kita itu dikenal begitu sangat eksis. Misalnya, saya kira itu merupakan sebuah ukuran bahwa hampir misalnya ada kegiatan-kegiatan itu mahasiswa kita itu selalu diundang menjadi peserta dan lain sebagainya. Ya, apalagi kalau instansi biasanya membutuhkan peserta yang banyak selalu mengundangnya Institut Ibnu Khaldun Nunukan. Nah, dan kemudian prestasi-prestasi lainnya, ya misalnya lomba-lomba kegiatan dan lain sebagainya. Saya kira kemarin juara umum Kecamatan Nunukan di Sembakung itu tidak terlepas dari kontribusi mahasiswa kami. Ya, juara umum ada beberapa juara, di antaranya ada 2 juara mahasiswa kami itu di situ, dan begitu juga di kecamatan yang lainnya mewakili kecamatan lainnya termasuk kecamatan Semenggaris ya, ada di situ. Jadi tersebar mahasiswa kami mengikuti. Nah, ini menurut kami adalah sebuah perwujudan bahwa Institut Ibnu Khaldun Nunukan, dosen-dosen di Institut Ibnu Khaldun Nunukan mampu memberikan motivasi, dan bukan hanya mampu memberikan motivasi tapi mampu memberikan sebuah dorongan ya, dan sebuah pelatihan dan pengarahan. Ya, memang kami selalu mengatakan kepada mahasiswa kami mungkin ketika dikatakan bahwa yakinlah bahwa ketika kalian punya prestasi, ya prestasi, insya Allah rezeki, misalnya rekomendasi beasiswa dan lain sebagainya. Jadi ini bisa memotivasi semuanya. Jadi saya kira itu kalau ditanya bagaimana mengukur keberhasilannya, saya kira itu diantaranya. Sampai piala di kampus kami itu sudah tidak tahu disimpan di mana lagi. Saking banyaknya ya Pak Bahrul. Kalau berkaitan dengan keagamaan. Baik. Ya. Wah, tentu ini merupakan satu informasi yang sangat positif ya, terutama di Kabupaten Nunukan, bahwa memang ada salah satu kampus yang mendukung untuk pendidikan agama, dan tentunya untuk mahasiswa-mahasiswi juga diberikan kesempatan bahkan berprestasi begitu. Bukan hanya di Pulau Nunukan ini saja, bahkan sampai keluar juga. Oke, mungkin di sesi yang terakhir karena sudah 30 menit lebih begitu tidak terasa ya Pak Lalu dan juga Pak Bahrul, kira-kira dari Kemenak dan juga STIT sendiri apakah ada kolaborasi begitu khusus dengan pihak lain agar lebih meningkatkan untuk pendidikan agama ini bisa tersampaikan ke masyarakat ataupun juga ke mahasiswa-mahasiswi yang ada di Kabupaten Nunukan khususnya? Silakan diawali dengan Pak Lalu. Baik, kolaborasi itu sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Karena kita bisa
berjalan sendiri tentunya ya. Kami berkolaborasi tentu dengan instansi terkait, misalnya Dinas Pendidikan, pemerintah daerah. Salah satu contoh adalah guru-guru pendidikan agama Islam maupun PAK itu diangkat oleh Dinas Pendidikan atau pemerintah daerah. Tapi pembinaannya adalah di Kementerian Agama. Nah, pemerintah daerah mempersiapkan sumber daya manusianya, Kementerian Agama bertanggung jawab bagaimana membina, mengawasi ketika dia menjalankan tusinya sebagai guru-guru agama di sekolah. Itulah kolaborasi kita. Kemudian tentu ada kolaborasi dengan organisasi masyarakat, misalnya Majelis Ulama atau NU atau organisasi Kristen, itu kan selalu ada kolaborasi. Bahkan sekarang ada yang coba kita gagas, kita berkolaborasi dengan TBM, Taman Baca Masyarakat. Kita akan memasukkan penyuluh-penyuluh agama Kristen maupun Islam. Nanti dia itu mengambil peran di TBM yang ada di Kabupaten Nunukan. Di sana ada orang-orang, ada anak-anak, ya, ada masyarakat yang bergabung di situ. Maka itu dijadikan sebagai ruang untuk melakukan edukasi pendidikan agama. Tadi berkolaborasi dengan TBM dan itu sudah kita gagas. Insya Allah tahun ini kita akan jalankan itu. Dan itu saya kira salah satu-satunya mungkin baru pertama Nunukan yang melakukan itu, bagaimana berkolaborasi dengan TBM melakukan edukasi pendidikan agama di masyarakat seperti itu. Oke, dan tentu kegiatan ini kita nantikan nih Bapak. Iya. Terutama untuk masyarakat apalagi yang pengen ke taman baca seperti itu. Iya. Dan bahkan ada penyuluhnya juga Iya, begitu. Ngomongin seputaran tentang agama. Iya, Wah, pastinya begitu. mantap banget ya. Iya. Dan seperti apa kalau dari Pak Bahrul? Ya, kalau dikatakan kolaborasi sebenarnya lebih daripada kolaborasi dengan Kemenak, karena memang hampir ya beberapa bahkan sudah terhitung banyak ya alumni STIT di Kemenak di Kemenak ya, baik sebagai honorer maupun ASN P3K. Jadi saya kira mengenai kolaborasi bisa dikatakan bahwa alhamdulillah lulusan STIT Mulhalul Nunukan itu sudah mampu berkontribusi di Kabupaten Nunukan. Dan yang terpenting yang kita pahami itu bahwa kampus kita tentunya sudah bagaimana memberikan sumbangsi dalam peningkatan IPM, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya. Kalau berkaitan dengan output, tentunya alhamdulillah kemarin ini saya kira merupakan sebuah prestasi. Alumni kami itu ada sekitar 53 yang lolos ASN P3K dari berbagai jenjang, termasuk penyuluh, termasuk di penyuluh agama, termasuk di Bawaslu, ya Bawaslu baik tingkat kabupaten maupun provinsi, termasuk di KPU. Ya, ada alumni kami yang berhasil masuk di situ sebagai ASN P3K. Baik. Jadi saya kira tentu apa visi misi yang diperjuangkan Kemenak, ya saya kira kita merupakan perguruan tinggi agama Islam, tentu harus tentunya saling mendukung, ya saling berkolaborasi bahasanya tadi untuk bagaimana tetap menjaga mengembangkan Nunukan ini tentunya. Baik, nah Sobat RRI demikian untuk podcast kali ini. Semoga bermanfaat juga untuk pendengar ataupun juga pemirsa dan bahkan Sobat RRI di seluruh Kabupaten Nunukan ataupun juga seluruh Indonesia. Kita ketemu di podcast selanjutnya.